Begitu Mas Rahman ini sholat dan belum sampai rakaat kedua, Pak Ujang ini langsung melayangkan celuritnya ke arah Mas Rahman sampai berkali-kali cabikan. Setiap malam tiba-tiba ada 2 orang tinggi besar hitam yang tiba-tiba nggak tahu dia dapat kunci dari mana. Dia yang jelas bukan sipir. Tiba-tiba dia bisa buka sel yang didiami oleh Pak Ujang dan juga para napi lainnya. Pintu sel ini dibuka oleh 2 orang tersebut dan tiba-tiba tanpa ngomong apapun, 2 orang tinggi besar itu langsung memukul ke arah Pak Ujang. Pak Ujang ini dipukuli di arah perut, di arah kepala, sampai dia ini merasakan sakit yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Hisham yang asalnya dari Ngawi, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita yang akan kami ceritakan di episode ini dikirim oleh Sobat Kembara, namanya Hisham. Hisham ini asalnya dari Ngawi, Jawa Timur, dan dia menceritakan tentang sebuah tragedi yang pernah dialami oleh kakak kandungnya sendiri. Jadi Hisham ini lahir di Ngawi, Jawa Timur, dan dia 2 bersaudara. Kakaknya Hisham ini namanya Rahman, dan usianya terpaut 5 tahun dengan Hisham. Dari kecil, yang Hisham ingat itu SD, mereka sekolah di sekolah yang sama dengan kakaknya, dan setelah lulus SD, Mas Rahman ini dimasukkan pondok sama orang tuanya, sedangkan Hisham sekolah di sekolah biasa. Begitu Hisham lulus SD, Hisham masih sekolah di sekolah biasa. Jadi waktu itu Hisham sendiri nggak tahu kenapa kok dia nggak diikutkan seperti Mas Rahman masuk ke pondok. Jadi Hisham sendiri juga bertanya-tanya. Tapi belakangan pada saat Hisham duduk di bangku SMA, dia akhirnya jadi tahu kenapa orang tuanya selama ini nggak memasukkan Hisham ke pondok seperti Mas Rahman. Nah, ternyata Hisham ini orangnya memang bisa dikatakan agak nakal, nggak seperti kakaknya, Mas Rahman. Yang Hisham ingat, Mas Rahman itu orangnya penurut, dan dia itu selalu jadi pelindung bagi Hisham. Hal ini diketahui Hisham pada saat dia duduk di bangku SMA. Dia ingat-ingat lagi kejadian-kejadian dan pengalaman pada saat dia bersama Mas Rahman. Nah, singkat cerita, begitu keluar dari pondok, Mas Rahman ini kerja ikut Pak D-nya di daerah Cirebon. 2 tahun tinggal di sana, kemudian Mas Rahman ini dikenalkan dengan seorang perempuan asalnya dari Jawa Barat, yang dalam cerita ini kita nggak akan sebutkan nama daerahnya. Jadi perempuan ini kita sebut namanya Ningsih.
Mas Rahman pun dikenalkan dengan Ningsih, yang ternyata Ningsih ini juga lulusan pondok dari daerah Jawa Barat. Ningsih usianya 2 tahun di bawah Mas Rahman. Setelah perkenalan itu, orang tua mereka pun bertemu. Orang tua Mas Rahman dari Ngawi datang menuju ke Cirebon, begitupun juga orang tua dari Ningsih. Mereka datang menuju ke Cirebon untuk saling silaturahmi dan saling mengenal satu sama lain. Dan nggak sampai 4 bulan dari pertemuan itu, Mas Rahman dan Ningsih pun menikah. Nah, setelah menikah, mereka sempat tinggal di Cirebon untuk beberapa bulan, kemudian mereka memutuskan untuk pindah di Depok. Di Depok inilah Mas Rahman bersama istri, mereka kontrak rumah di sana. Dan mereka juga ngontrak 1 lapak di sebuah pasar. Di sana mereka berjualan tas, pakaian, sandal, dan lain sebagainya. Dan hal itu berjalan sampai kurang lebih 5 tahun. Jadi mereka 5 tahun di Depok, dan selama 5 tahun itu Mas Rahman dan juga Ningsih ini belum dikaruniai keturunan. Tapi dari situ keluarga mereka tetap harmonis. Mereka nggak menunjukkan sisi-sisi pertengkaran atau apapun itu. Bahkan Hisham sendiri mengaku bahwa kakaknya itu adalah seorang penyayang. Karena Hisham sendiri tahu, selama dia tinggal bersama kakaknya ini, Mas Rahman itu adalah seorang yang penyayang, lembut, dan selalu bertanggung jawab. Jadi Hisham yakin apa yang dilakukan Mas Rahman kepada istrinya, ini pasti Mas Rahman memperlakukan istrinya dengan baik. Dan Hisham percaya itu. Sampai kemudian setelah 5 tahun ada di Depok, mereka dapat kabar dari mertuanya. Jadi mertuanya Mas Rahman yang ada di Jawa Barat ini, dia menyuruh Mas Rahman dan juga Ningsih untuk kembali ke desa, kembali ke kampung yang ada di Jawa Barat, karena mertuanya sudah mempersiapkan rumah. Mertuanya beli sebidang tanah dan dibangun rumah yang sederhana, supaya harapan dari mertuanya Rahman ini, Rahman dan istri bisa tinggal di sana. Akhirnya Rahman pun berangkat bersama Ningsih, mereka pindah menuju ke desa tersebut. Desa ini adalah desa di mana Ningsih dilahirkan dan besar di sana. Begitu sampai di sana, karena Rahman sendiri hanya beberapa kali sebelumnya ada di desa itu, jadi Rahman sendiri masih meraba-raba. Dia belum kenal sepenuhnya dengan orang-orang yang ada di kampung tersebut. Kampung ini cukup asri, di mana warganya yang laki-laki, terutama yang bapak-bapak itu, bekerjanya di ladang, di sawah, dan mereka juga umumnya punya kolam-kolam ikan. Jadi mereka peternak-peternak ikan atau petani ikan. Sedangkan para ibu-ibu ini lebih banyak di rumah, ngurus rumah tangga, ngurus anak, dan ngurus suami. Jadi begitu ada di sana, yang Rahman lakukan pertama kali, dia cari lapak di pasar. Karena bagaimanapun juga Rahman ini adalah seorang pedagang, sebelum-sebelumnya dia punya keahlian berdagang. Jadi setelah dia cari lapak, ada satu pasar di sana yang jaraknya sekitar 3 km dari rumah yang ditempati Rahman itu. Begitu sampai di pasar tersebut, Rahman pun akhirnya menyewa satu lapak. Dia berjualan seperti pada saat dia berjualan di pasar di daerah Depok. Dia berjualan tas, sandal, dan lain sebagainya. Nah, waktu pun berjalan. Sekitar 1 bulan, Rahman dan istri tinggal di desa tersebut. Rahman ini sempat tanya ke istrinya. Jadi seperti yang diceritakan oleh Hisham, karena Rahman sendiri ini terbuka dengan Hisham. Meskipun jarak tinggal mereka ini jauh. Pada waktu itu memang Hisham masih tinggal di Ngawi, sedangkan Mas Rahman sudah tinggal di desa di Jawa Barat. Tapi hubungan mereka masih tetap aktif, mereka masih tetap saling berkomunikasi. Jadi apapun yang dilakukan oleh Mas Rahman, ini paling tidak sekitar beberapa persen selalu diceritakan kepada Hisham. Akhirnya Hisham pun jadi tahu apa yang dilakukan oleh Mas Rahman di sana. Nah, waktu itu Mas Rahman ini sempat cerita ke Hisham. Jadi Mas Rahman ini sempat ngomong ke istrinya bahwa dia ingin mengaktifkan lagi sebuah musola yang ada di sana. Ada musola kecil yang bisa dibilang nggak ada yang ngurus,
karena marbot di sana nggak ada, dan umumnya musola ini hanya aktif pada saat maghrib dan isya. Selebihnya musola ini sepi karena mayoritas orang-orang di sana, terutama bapak-bapak ini, sekitar siang mereka masih ada di ladang, masih ada di perkebunan mereka atau di sawah. Jadi otomatis ketika duhur dan asar ini musola sepi. Dari sinilah Mas Rahman kemudian ngomong ke istrinya, dia ingin mengaktifkan lagi musola tersebut. Jadi akhirnya nggak lama setelah itu, setiap duhur, pada saat setelah Mas Rahman pulang dari pasar, Mas Rahman nggak langsung pulang, tapi dia langsung menuju ke musola itu, dia langsung mengumandangkan adzan. Meskipun Mas Rahman sendiri mengakui, ketika duhur, kita katakan setengah 12 siang, pada waktu itu Mas Rahman pulang dari pasar sekitar jam setengah 1 atau jam 1 siang. Tapi itu nggak mengurangi Mas Rahman untuk tetap adzan duhur. Karena bagaimanapun juga, meskipun terlambat waktunya, dia harus tetap adzan supaya harapannya orang-orang ini datang menuju ke musola dan musola ini jadi rame. Nah, hal ini pun dilakukan oleh Mas Rahman sampai sekitar 3 mingguan. Tapi ternyata karena orang-orang di sana lebih banyak berada di sawah jam-jam seperti itu, jadi musola ini masih kelihatan seperti biasa, masih sepi, dan umumnya hanya didatengin oleh para ibu-ibu dan juga anak-anak. Nah, berjalannya waktu, ada beberapa hal yang membuat Mas Rahman ini akhirnya jadi jujukan warga. Nah, pada waktu itu ada satu orang ibu-ibu yang namanya Bu Siti. Bu Siti ini usianya sekitar 30 tahunan. Siang itu Bu Siti punya masalah tentang warisan. Nah, karena Bu Siti menganggap bahwa Mas Rahman dan istri ini lebih paham masalah agama, jadi siang itu Bu Siti mendatangi rumah Mas Rahman, dan awalnya memang Bu Siti ini mau tanya ke Mbak Ningsih tersebut. Nah, karena waktu itu menurut Mbak Ningsih ini merasa belum puas dengan jawabannya. Akhirnya Mbak Ningsih pun tanya ke Mas Rahman, "Mas, ini ada yang tanya warisan. Tadi sudah Ningsih jawab, tapi sepertinya lebih enak Mas Rahman aja yang menjelaskan, biar lebih gamblang." Nah, disinilah akhirnya Mas Rahman menjelaskan sangat detail sekali tentang warisan dan lain sebagainya, tentang hukum dan tentang pembagiannya seperti apa. Nah, hal pertama kali yang membuat Bu Siti sebagai penanya waktu itu merasa puas. Ternyata seperti ini warisan itu. Jadi setelah itu Bu Siti pun pulang dan mengabarkan ke keluarganya bahwa seharusnya pembagian warisan itu seperti ini menurut Islam. Setelah Bu Siti sempat menanyakan tentang hukum warisan kepada Mas Rahman dan juga istrinya, Bu Siti merasa puas. Hal inilah yang akhirnya dikabarkan oleh Bu Siti kepada tetangga-tetangganya. Jadi kalau ada masalah apapun, coba tanya sama Mas Rahman sama istrinya. Ternyata 1 minggu setelah itu, ada satu warga yang punya masalah dengan suaminya. Kebetulan mereka mengalami masalah keluarga yang akhirnya membuat istrinya ini tidak dinafkahi sekitar 2 bulan lamanya. Datanglah mereka menuju Mas Rahman dan mulailah konsultasi ini dilakukan. Jadi semenjak itu, rumah Mas Rahman ini jadi jujukan orang-orang. Ketika ada masalah apapun yang berhubungan dengan agama terutama, mereka akan menuju ke rumah Mas Rahman untuk tanya-tanya seputar agama. Sampai kemudian beberapa ibu-ibu ini ngomong ke Mas Rahman dan juga istrinya, "Mas, kita bikin pengajian aja, di musola itu diaktifkan. Toh juga musola ini lebih banyak nganggurnya." Nah, dengan diskusi bersama istrinya, akhirnya Mas Rahman pun sepakat dijadwalkan setiap hari Sabtu mereka bikin acara pengajian. Jadi pengajian ini digelar sekitar jam 9 pagi sampai duhur. Mulailah berjalan pengajian ini dan ternyata lebih banyak didatangi oleh kaum ibu-ibu. Nah, sedangkan bapak-bapak sendiri di jam-jam seperti itu masih sibuk di sawah, masih sibuk di kolam ikan dan lain sebagainya. Jadi selama pengajian ini berjalan sampai 2 bulan lamanya waktu itu, hanya ibu-ibu yang datang, sedangkan bapak-bapak lebih banyak masih ada di ladang dan juga di sawah.
Nah, pada saat itu nggak ada masalah apapun, pengajian tetap berjalan, dan pada saat itu konsumsi ini diurusi ibu-ibu. Jadi mereka lebih kompak. Dan ibu-ibu ini antusiasnya sangat tinggi sekali untuk menghadiri pengajian yang diadakan oleh Mas Rahman bersama istri. Sampai kemudian hal ini pun terdengar di desa lain. Beberapa desa lain banyak ibu-ibu yang juga datang di pengajiannya Mas Rahman. Akhirnya musola ini pun semakin hari semakin ramai. Nah, ternyata ketika apa yang dilakukan oleh Mas Rahman ini, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Mas Rahman ini yang awalnya diniatkan untuk dakwah kepada masyarakat sekitar, ternyata ada juga yang menangkap bahwa apa yang dilakukan Mas Rahman ini adalah tindakan yang negatif. Mulailah muncul isu-isu yang menurut mereka ini sangat tidak masuk akal. Jadi waktu itu Mas Rahman sempat cerita ke Hisham bahwa pada hari-hari itu Mas Rahman ini ngerasa banyak fitnah-fitnah yang dilontarkan pada dirinya. Bahkan fitnah ini sangat kejam sekali dan sangat tidak masuk akal. Ada satu isu yang sempat juga diceritakan kepada Hisham oleh Mas Rahman. Mas Rahman ini mengalami situasi yang sangat sulit karena sudah dituduh selingkuh dengan istrinya orang. Ceritanya tiba-tiba ada bapak-bapak yang mendatangi Mas Rahman dan langsung mencerca pertanyaan pada Mas Rahman. Yang waktu itu intinya Mas Rahman dipojokkan dan dituduh selingkuh dengan Bu Siti. Karena suami Bu Siti ini merasa sangat sering sekali Bu Siti keluar rumah dan menuju ke rumah Mas Rahman. Padahal sudah dijelaskan oleh istri Mas Rahman, kedatangan Bu Siti ke sana ini untuk ngaji. Karena dari kecil Bu Siti buta huruf, dia tidak bisa baca Al-Quran. Disinilah Bu Siti mengungkapkan ingin belajar membaca huruf-huruf Arab supaya dia bisa membaca Al-Quran. Dan pada saat itu ketika Bu Siti ada di rumah Mas Rahman, sebenarnya Bu Siti sendiri tidak berhadapan langsung dengan Mas Rahman, tapi dia ngaji kepada Mbak Ningsi. Hal inilah yang disalah tanggapi oleh suami Bu Siti, bahwa ternyata suami Bu Siti ini menganggap Bu Siti selingkuh dengan Mas Rahman. Nah, hal inilah yang kemudian membuat Mas Rahman kecewa. Kok gini amat warga di sini ini? Kenapa kok sampai ada tuduhan-tuduhan yang semacam ini? Dan pada saat itu suami Bu Siti sempat mendatangi Mas Rahman, begitu juga didampingi oleh kepala RT di sana. Padahal waktu itu Pak RT ini sudah menjelaskan nama suami dari Bu Siti ini adalah Pak Ujang. Pak RT ini sudah menjelaskan, Pak Ujang, tidak usah terlalu seperti itu. Pak RT ini sudah menjelaskan, sudah mengklarifikasi. Dan Pak RT sudah menengahi dan meyakinkan kepada Pak Ujang bahwa yang dilakukan Bu Siti di rumah Pak Rahman itu, dia ini sebenarnya ngaji. Inilah yang sudah ditegaskan oleh Pak RT, tapi hal itu tidak membuat puas Pak Ujang. Beberapa hari kemudian Pak Ujang datang lagi dengan wajah yang sangat marah dan menuduh Mas Rahman selingkuh dengan istrinya. Nah, dari situ Mas Rahman bilang ke istrinya, "Dek, sudah mulai besok untuk menghindari fitnah, kamu aja yang datang ke rumah Bu Siti, supaya Bu Siti nggak datang ke sini." Jadi hal ini pun akhirnya dilakukan oleh Mas Rahman. Mbak Ningsi keesokan harinya menuju ke rumah Bu Siti untuk ngajarin ngaji. Nah, dari sinilah isu ini pun mulai memuai. Jadi nggak ada lagi fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Mas Rahman. Jadi pengajian ini digelar sekali lagi. Sampai kemudian beberapa bulan kemudian ada lagi fitnah yang dituduhkan kepada Mas Rahman. Jadi ada seorang janda yang usianya sekitar 27 tahun. Janda ini punya 2 orang anak. Waktu itu si janda ini datang ke rumah Mbak Ningsi dan Mas Rahman tujuannya untuk konsultasi. Si janda ini kesulitan untuk menikah lagi karena surat-suratnya belum diurus oleh mantan suaminya itu. Jadi si janda tersebut datang ke rumah Mas Rahman untuk konsultasi hal-hal seputar itu. Tapi nggak tahu kenapa banyak bapak-bapak ini yang menuduhkan fitnah yang macam-macam pada Mas Rahman. Disinilah mulai muncul fitnah baru lagi bahwa Mas Rahman dituduhkan mau berpoligami dan mau menikahi janda tersebut. Jadi mulailah fitnah ini muncul lagi. Nah, yang aneh, suami Bu Siti yang pada waktu itu keadaannya sudah tenang, tiba-tiba
suami Bu Siti ini tiba-tiba menunjukkan rasa marahnya lagi kepada Mas Rahman. Mulailah lagi Mas Rahman ini coba mendamaikan suasana. Dia undanglah Pak RT dan diundang si janda tersebut bersama disaksikan oleh beberapa warga. Di sini Mas Rahman mengungkapkan dan minta kesaksian kepada janda tersebut bahwa apa yang dilakukan janda ini ketika datang ke rumah Mas Rahman ini sebenarnya dia konsultasi. Dan waktu itu juga ada mertuanya Mas Rahman dan ada istri Mas Rahman. Jadi si janda tersebut juga mengakui bahwa mereka ini nggak berdua. Dan hal yang ditanyakan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan urusan pribadi. Ini sudah dijelaskan gamblang oleh sosok perempuan janda ini. Dan akhirnya warga pun jadi tahu. Oh, kalau memang seperti itu ya sudah. Berarti ini fitnah. Nggak lama kemudian, beberapa bulan setelah itu, ada lagi gonjang-ganjing yang terjadi dituduhkan kepada Mas Rahman. Mas Rahman sendiri akhirnya merasa capek. Karena ternyata ada isu yang beredar bahwa rumah yang ditempati Mas Rahman yang dibelikan oleh mertuanya itu disinyalir oleh beberapa warga surat-suratnya ini masih sengketa. Nah, dari sinilah sekali lagi ada fitnah yang dituduhkan kepada Mas Rahman yang membuat Mas Rahman ini semakin gak nyaman. Bahkan sampai pada satu titik Mas Rahman ini sempat cerita ke Hisham, adiknya itu. Dia sempat cerita, "Dek, ini Mas sudah gak kerasan tinggal di sini. Coba kamu bilang sama bapak sama ibu, mungkin di Ngawi rumah nenek yang sudah lama gak ditempati itu bisa ditempati Mas Rahman bersama istri. Karena Mas Rahman sudah gak nyaman tinggal di sini." Jadi dari info Mas Rahman inilah Hisham menyampaikan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Nah, kedua orang tua Mas Rahman pun nggak keberatan. Ya sudah, Masmu suruh sini aja, nggak usah lama-lama, daripada di sana menanggung beban yang berat. Sudah, suruh ke sini aja. Ternyata nggak lama setelah itu, surat-surat yang disangkakan sengketa oleh beberapa masyarakat di sekitar dibuktikan secara penuh oleh mertuanya Mas Rahman. Memang waktu itu tanah yang dibeli oleh mertua Mas Rahman ini sempat sengketa memang. Tapi oleh mertua Mas Rahman sudah diselesaikan secara penuh dan nggak ada masalah apapun di sana. Sekali lagi tuduhan-tuduhan warga akhirnya nggak mempan karena sudah dibuktikan dengan fakta-fakta dan data yang ada. Beberapa waktu kemudian pengajian Mas Rahman ini nggak dijalankan lagi. Pengajian yang dijalankan Mas Rahman sengaja dinonaktifkan karena Mas Rahman ingin istirahat di rumah lebih dulu dan dia lebih fokus di pasar. Ternyata ketika beberapa hari Mas Rahman pergi ke pasar, Mas Rahman itu merasa perasaannya ini nggak enak. Dia selalu dibuntuti oleh seseorang. Sampai pada akhirnya dia sempat telepon ke Hisham. Karena Hisham ini terkenal anaknya sangat bengal, nakal. Dia berani, orangnya itu selalu berani. Jadi ketika Mas Rahman ngomong seperti itu, bahwa Mas Rahman ini dibuntuti oleh beberapa orang, pada waktu itu juga Hisham langsung berangkat menuju ke desanya Mas Rahman. Karena Hisham sendiri khawatir ada kejadian apa-apa yang terjadi pada Mas Rahman. Hisham pun berangkat. Ketika sampai di sana, Hisham ngomong ke Mas Rahman, "Mas, mulai sekarang kalau kamu ke pasar, aku yang nemenin, biar nggak ada apa-apa." Jadi Hisham ini badannya besar, tegap, nggak seperti Mas Rahman yang kurus dan kecil. Jadi Hisham waktu itu merasa kasihan ini, masku ini kasihan. Ternyata beberapa hari di sana nggak ada kejadian apapun. Jadi pada waktu itu ketika Hisham sudah memastikan bahwa Mas Rahman baik-baik saja, jadi Hisham pun akhirnya pamit kembali pulang menuju Ngawi.
Nah, begitu sampai di Ngawi, ternyata ada kabar yang membuat Hisam ini hatinya hancur, benar-benar hancur. Ternyata siang itu ada kabar bahwa Mas Rahman ini dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, dan posisinya waktu itu ketika Mas Rahman sholat di musola. Langsunglah Hisam waktu itu ketika mendengar kabar bahwa Mas Rahman terbunuh, dia langsung histeris. Sampai dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Barulah sekitar 3 jam kemudian, dia memutuskan berangkat menuju ke desa Mas Rahman. Begitu sampai di sana sudah banyak polisi yang ada di sana, dan Hisam ini pengen tahu kenapa kok sampai Mas Rahman ini dibunuh, kenapa. Nah, ceritalah istrinya bahwa waktu itu di pagi itu seperti biasa Mas Rahman berangkat menuju ke pasar dan nggak ada yang mencurigakan. Tiba-tiba sepulang dari pasar, ada kesaksian dari beberapa warga yang melihat ketika Mas Rahman pulang dari pasar, dia nggak langsung pulang menuju ke rumah, tapi Mas Rahman menuju ke musola untuk sholat. Nah, pada waktu sholat inilah ada 2 orang yang tiba-tiba datang masuk ke musola dan menyabetkan celurit ke arah Mas Rahman, sampai-sampai Mas Rahman langsung meninggal seketika itu juga di musola. Jadi begitu Hisam melihat musola yang sudah ditutup garis polisi, Hisam itu histeris karena masih melihat darah yang tercecer di sana, dan dia nggak bisa membayangkan ketika Mas Rahman ini dibunuh dengan sadis oleh orang yang tidak dikenal. Nah, ada beberapa saksi yang langsung dimintai keterangan oleh polisi dan dia dibawa ke kantor. Ternyata beberapa hari kemudian, selang 3 hari kemudian, berhasil ditangkap 2 orang. Nah, 2 orang ini ternyata salah satunya adalah suami dari Bu Siti, dan satunya lagi adalah teman dari suami Bu Siti. Disinilah kemudian keluarga jadi tahu motif dibalik pembunuhan Mas Rahman tersebut. Pengakuan Pak Ujang kepada pihak kepolisian dan juga kepada keluarga, Pak Ujang ini bertengkar dengan Bu Siti. Dan pada pertengkaran itu akhirnya Pak Ujang membahas tentang Mas Rahman dan menuduh Bu Siti bahwa Bu Siti selingkuh dengan Mas Rahman. Dan pada saat inilah Pak Ujang tiba-tiba langsung marah kepada Mas Rahman dan menunggu datangnya Mas Rahman. Siang itu ketika Mas Rahman datang, nggak pikir panjang, dia langsung ambil celurit. Dan waktu itu sudah ada temannya Pak Ujang. Begitu Mas Rahman ini sholat dan belum sampai rakaat kedua, Pak Ujang ini langsung melayangkan celuritnya ke arah Mas Rahman sampai berkali-kali cabikan. Nah, disinilah Mas Rahman akhirnya tewas. Dan setelah itu, karena ada tradisi di sana untuk menjaga makam, ketika ada orang yang meninggal, makam ini harus dijaga. Apalagi korbannya adalah seorang yang bisa dikatakan ustadz. Jadi warga di sana pun akhirnya menjaga makam dari Mas Rahman. Nah, di hari ketiga itu, ketika Hisam dan beberapa tetangga ini menjaga makam Mas Rahman, di awal-awal itu mereka nggak mengalami kejadian apapun. Jadi mereka menjaga sampai subuh hari. Di malam itulah Hisam dan para warga yang menjaga makam Mas Rahman ini mengalami kejadian yang aneh. Jadi malam itu Hisam jaga makam Mas Rahman dengan beberapa warga. Ada sekitar 5 orang warga, 6 termasuk Hisam. Mereka jaga di sana seperti malam-malam sebelumnya. Mereka minum teh dan juga ada yang baca-baca Yasin dan lain sebagainya di atas makam Mas Rahman. Tiba-tiba di sekitaran jam setengah 12 malam, mereka berenam ini merasakan ngantuk yang luar biasa. Sampai-sampai waktu itu mereka nggak bisa nahan. Dan akhirnya mereka pun tertidur. Nah, dalam tidurnya inilah Hisam itu mimpi ketemu Mas Rahman. Lokasinya waktu itu ada persis di depan musola di mana Mas Rahman ini terbunuh waktu itu. Jadi Hisam ini duduk-duduk santai di depan musola. Tiba-tiba dari kejauhan Hisam itu ngelihat ada Mas Rahman jalan kaki. Beliau itu membawa sesuatu, membawa bekal yang banyak sekali, dan semakin dekat Hisam bisa melihat Mas Rahman ini bawa bekal banyak sekali yang ditutup dengan kain, dibungkus dengan kain. Begitu sampai di sana Hisam tanya, "Loh Mas, dari mana?" "Ini dari ambil sesuatu, Dek." "Ambil apa, Mas?" Dibukalah bungkusan kain itu, ternyata Hisam melihat banyak sekali kue apem. Jadi Hisam itu juga heran, "Loh Mas, kok banyak sekali kue apem? Dari mana Mas Rahman itu kok dapat kue apem kayak gini?" "Ya ini banyak yang ngasih, ini aku mau bagi-bagikan. Ini kamu ambil 1, ini kamu ambil buat bapak, buat ibu, buat istrimu, buat anak-anakmu. Ini aku titip juga buat Mbak Ningsih ya."
Terus ini kamu kasihkan ke Pak Ujang sama temennya, termasuk juga Bu Siti. Kamu kasihlah semua. Ini untuk warga sekampung, insya Allah cukup lah dek. Kamu bagikan ya dek. Nah setelah itu Mas Rahman pun pulang. Jadi waktu itu Hisham ini masih sibuk nata-nata kue apem tersebut, sampai-sampai Hisham ini nggak sadar bahwa Mas Rahman waktu itu sudah pamit pergi, nggak tahu kemana. Jadi setelah Mas Rahman pergi, Hisham ini noleh loh. Mas Rahman tadi sudah pamit ternyata. Sudah dilihat lagi, Mas Rahman sudah nggak ada. Nah sampai kemudian Hisham ini bangun dari tidurnya, dia masih ada di makam. Dan bersamaan itu juga warga yang jaga makam ini juga bangun. Tiba-tiba masing-masing dari mereka ini langsung ngomong, Mas Hisham, aku tadi ngimpi mas. Yang lain ternyata juga bilang, iya aku juga ngimpi. Loh kalian ngimpi apa? Mimpi ketemu Mas Rahman. Ternyata 6 orang ini mengalami mimpi yang sama. Mereka masing-masing mimpi ketemu Mas Rahman dengan lokasi yang berbeda-beda. Dan anehnya, ketika mereka mimpi ketemu Mas Rahman ini sama. Dia membawa kue apem dan diserahkan kepada orang-orang ini. Pesan Mas Rahman waktu itu, ini tolong dibagikan kue ini ke warga semua ya. Setiap kamu ketemu orang, kamu kasihkan kue ini. Nah anehnya, Hisham ini mengalami mimpi yang sama seperti orang-orang lainnya. Dan mimpi ini sama persis. Mereka ketemu Mas Rahman dan Mas Rahman melakukan hal yang sama. Hal inilah yang membuat mereka aneh. Dan waktu itu ada satu warga, ketika dia ketemu Mas Rahman, di akhir Mas Rahman ini menyerahkan kue apem, Mas Rahman ini sempat pesan ke satu warga tersebut, Pak, tolong sampaikan ke semua orang termasuk adikku, sudah nggak usah di sini. Suruh pulang aja ngurus keluarganya, sudah aku nggak usah dijaga. Hal inilah yang disampaikan oleh warga tersebut kepada Mas Hisham. Akhirnya beberapa hari kemudian Hisham ini masih berpikir, ini arti mimpi ini apa? Kenapa kok warga ini mengalami mimpi yang sama? Dan kenapa waktu itu ada satu warga yang dipesan oleh Mas Rahman supaya nggak lagi menjaga makam Mas Rahman? Dari sinilah kemudian tiba-tiba Hisham ini pengen menghubungi orang tuanya yang ada di Ngawi. Dia ceritakan semua tentang mimpinya itu. Dia ceritakan bahwa Mas Rahman ini bawa kue apem. Ternyata waktu itu bapaknya Mas Rahman ini cuma bilang, Le, itu tandanya masmu insya Allah sudah memaafkan semua. Memaafkan semua yang salah kepada masmu, semua sudah dimaafkan. Termasuk Pak Ujang sendiri sudah dimaafkan oleh masmu insya Allah. Kamu tahu nggak? Tradisi di sini bagi-bagi kue apem. Kamu ingat nggak? Di sinilah kemudian Hisham ini ingat. Dan tiba-tiba Hisham itu meneteskan air mata. Dia nangis. Karena ternyata hal ini mengandung makna. Mimpi yang dialami oleh Hisham dan teman-teman lainnya itu mengandung makna yang sangat besar sekali. Disinilah kemudian Hisham mengumpulkan lagi orang-orang yang waktu itu jaga makam dan mereka mengalami mimpi yang sama. Dia cerita bahwa di kampungnya itu di Ngawi, setiap kali menjelang bulan puasa ada tradisi di sana orang-orang selalu bikin kue apem dan dibagi-bagikan kepada warga. Hal ini sudah dilakukan secara turun-temurun bahkan sejak zamannya Wali Songo. Nah, kenapa kue apem? Kue apem ini sendiri diambil dari kata afuwum yang artinya memaafkan. Jadi menjelang bulan puasa mereka bikin kue apem dan dibagi-bagikan kepada warga. Hal ini sebagai syarat bahwa mereka membagi-bagikan maaf. Mereka saling memaafkan sebelum memasuki bulan puasa. Dari sinilah kemudian Hisham sadar, ternyata Mas Rahman ini membagikan kue apem karena ternyata Mas Rahman ini insya Allah sudah memaafkan semua yang bersalah pada dirinya, bahkan kepada Pak Ujang sekalipun. Nah, hal inilah kemudian yang disampaikan oleh Hisham kepada warga yang ada di situ, dan mulai hari itu makam Mas Rahman sudah nggak lagi dijaga. Dan singkat cerita, Pak Ujang dan juga temannya yang sudah terbukti bersalah membunuh Mas Rahman akhirnya dihukum penjara sampai sekitar 7 tahun lebih. Tapi berjalannya waktu, sekitar 2 bulan kemudian, ketika Hisham ada di Ngawi, Hisham dapat kabar dari Ningsih, bahwa Ningsih ini cerita, ternyata belum sampai 2 bulan Ujang ada di penjara. Ujang ini mengalami trauma yang sangat berat sekali. Dia mengalami depresi
dan sampai-sampai menyebabkan Pak Ujang akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi berdasarkan keterangan sipir dan para napi-napi lainnya, setiap malam Pak Ujang itu tiba-tiba teriak dengan sendirinya. Nah, pada saat itu sipir ini nggak percaya apa yang diceritakan oleh Pak Ujang. Pak Ujang ini pengakuannya kepada sipir, setiap malam tiba-tiba ada 2 orang tinggi besar hitam yang tiba-tiba nggak tahu dia dapat kunci dari mana. Dia yang jelas bukan sipir. Tiba-tiba dia bisa buka sel yang didiami oleh Pak Ujang dan juga para napi lainnya. Pintu sel ini dibuka oleh 2 orang tersebut dan tiba-tiba tanpa ngomong apapun, 2 orang tinggi besar itu langsung mukul ke arah Pak Ujang. Pak Ujang ini dipukuli di arah perut, di arah kepala, sampai dia ini merasakan sakit yang luar biasa. Dan pagi harinya, Pak Ujang ini mukanya lebam semua. Jadi Pak Ujang ini cerita kepada sipir juga nggak percaya. Nah, kejadian aneh ini dialami oleh Pak Ujang sampai berhari-hari. Bahkan 6 hari berturut-turut, Pak Ujang ini didatengin 2 orang tinggi besar hitam. Pada waktu semua napi ini tidur, 2 orang ini datang dan memukuli Pak Ujang. Ketika Pak Ujang teriak-teriak, napi-napi yang sudah tidur ini sama sekali nggak ada yang bangun. Jadi seolah-olah mereka ini nggak dengar apa yang diteriakkan oleh Pak Ujang dan mereka nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Nah, hal inilah yang membuat Pak Ujang setiap malam dia teriak-teriak seperti orang depresi. Sampai-sampai kemudian pihak sipir membawa Pak Ujang menuju ke rumah sakit jiwa untuk diperiksakan kejiwaannya. Dan ternyata benar, Pak Ujang mengalami gangguan jiwa. Dan sampai cerita ini diceritakan kepada Kembara Sunyi oleh Hisham, Pak Ujang masih mengalami gangguan jiwa. Nah, cerita inilah yang banyak sekali bisa kita ambil hikmah. Cerita yang dibagikan oleh Hisham kepada Kembara Sunyi yang menceritakan tentang kakak kandungnya yang bernama Rahman ini sangat bisa kita ambil banyak kesimpulan. Tetaplah kita berbuat baik, karena pembuktian kita bukan kepada manusia, tapi pembuktian kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita inilah yang dibagikan oleh Hisham kepada Kembara Sunyi, dan kami berdoa semoga amal ibadah Mas Rahman diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.